Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anakku siswa baru SMP Negeri 2 Pamengpeuk kelas 7. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu bersama-sama dalam kegiatan pembelajaran MPLS SMP Negeri 2 Pamengpeuk tahun 2020-2021. Tapi jangan lupa, kenapa kita sekarang online? Karena dalam keadaan kondisi new normal, dan kita ketahui bahwa Kabupaten Bandung zona kuning. Jangan lupa yang pertama, selalu cuci tangan. Mau masuk kemanapun dan selesai atau pulang dari manapun. Yang kedua, jangan lupa pergi keluar rumah selalu pakai masker. Ketiga, jangan lupa jaga jarak. Baiklah anak-anakku yang kuat dan hebat, materi pada kesempatan ini yaitu tentang cara belajar efektif dan budaya literasi. Sebelum dimulai, Ibu perkenalkan, nama Ibu Lilis Nurliana, mengajar bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui dari judul tadi, cara belajar efektif dan budaya literasi kita bagi dua. Yang pertama yaitu cara belajar efektif dulu. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu harus mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Artinya bahwa belajar efektif, hasil pembelajaran itu akan ada perubahan dari sebelum belajar dan sesudah belajar ke arah yang lebih baik. Bagaimana supaya kita bisa belajar ke arah yang lebih baik? Yaitu tips-tips belajar yang baik dan benar. Maksudnya kita bisa belajar lebih baik, secara benar, waktunya juga dengan materinya bisa lebih efektif. Yang pertama yaitu dengan belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri atau di lingkungan yang kalian kehendaki, bisa juga itu, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Kenapa perlu diawasi? Karena agar terarah. Waktunya juga terukur. Hasilnya juga bisa terkontrol oleh orang tua. Selain itu juga kalau belajar kelompok, ketika kita menemukan suatu kesulitan, maka bisa bertanya kepada teman sekelompok tersebut, sehingga kalian akan mudah untuk mendapatkan jawaban atau penyelesaian dari permasalahan yang sedang dipelajari. Yang kedua, rajin
membuat catatan intisari pelajaran. Artinya di sini, ketika kalian belajar, buatlah catatan-catatan bagian-bagian yang penting dari pelajaran. Dan sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Ketika kalian bermain, ini tanggung, tidak bisa langsung pulang, maka sambil bermain bisa membuka catatan. Ketika kalian menunggu sesuatu, belum terjadi sesuatu yang ditunggunya, maka kalian bisa membuka catatan tersebut. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah dapat ditingkatkan atau belum. Kenapa suatu perencanaan suatu pelajaran harus direncanakan? Supaya seperti dalam judul tadi, proses belajar kita harus efektif. Belajarnya apa? Jelas. Waktunya berapa lama? Hasilnya seperti apa? Itu manfaat dari membuat perencanaan. Keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Kunci dalam belajar, salah satu dapat menunjang keberhasilan, maka disiplin harus dijalankan. Tidak bisa entar, nanti tidak bisa seperti itu. Karena pembelajaran tadi harus efektif. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Artinya di sini ketika dalam proses pembelajaran kalian memperhatikan dan ternyata ada hal-hal yang membuat kalian ragu, membuat kalian bingung, membuat kalian belum jelas, maka tanyakanlah, tidak usah malu, tidak usah takut. Yang penting etika bertanya digunakan. Kapan saja bertanya, tergantung situasi. Ketika pembelajaran atau ketika pertanyaan tersebut perlu kepada guru, maka bertanya kepada guru. Ketika bersama teman, kita perlu bertanya, maka bertanya kepada teman. Ketika bersama orang tua, maka kita bertanya kepada orang tua. Keenam, belajar dengan serius dan tekun. Dalam belajar, untuk mengefektifkan waktu, harus serius, harus tekun, sehingga nanti akan terkontrol oleh kalian berapa lama waktu belajar, seberapa dalam hasil yang kalian pelajari. Nanti kita punya daya ukur, sehingga ketika kalian mau ujian, oh ini saya mau ujian, nah materinya sebanyak ini, maka nanti akan terukur, oh ini bisa belajar dalam waktu setengah jam atau dalam waktu 2 jam. Jadi sudah terukur ketika kalian akan melaksanakan pembelajaran. Ataupun juga dalam suatu belajar, kenapa perlu serius dan tekun? Karena ketika belajar dan setelah selesainya harus benar-benar kalian mengerti, paham apa
yang dipelajari? Bagaimana rangkaian yang dipelajari? Dan kalian harus mengerti juga hasil setelah pembelajaran. 7. Hindari belajar berlebihan. Artinya, jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Makanya di sini kita harus mampu membagi waktu. Belajar itu bukan mau ulangan, bukan mau dites saja, tetapi rutin setiap waktu yang ada hubungannya dengan pelajaran tertentu, maka setiap waktu itu juga kalian belajar. Misalnya, setiap hari Selasa dan hari Jumat ada pelajaran bahasa Indonesia. Maka setiap malam tersebut harus membaca materi yang akan dipelajari dan membaca materi yang sudah dipelajari, sehingga setiap belajar yang sudah dipelajari berulang-ulang. Maka ketika akan waktu ujian atau waktu tes, kita tidak akan belajar berlebihan, tinggal mengulang saja, mengingat kembali saja apa yang lupa. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Artinya, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ujian atau soal ulangan. Satu kali kalian mencontek, maka akan terbiasa untuk mencontek. Satu kalian melakukan mencontek, maka akan tertanam pada diri kalian tidak percaya diri. Satu kali kalian mencontek, maka akan timbul merasa tidak bisa, tidak percaya diri. Bangkitkan keberanian bahwa kalian adalah mampu mengerjakan ujian, mengerjakan ulangan, mengerjakan tugas tanpa harus mencontek. Di awal mungkin akan mengalami kesulitan, tapi ketika kita semakin sering untuk belajar, maka kita akan semakin mudah dalam belajar, tidak akan memerlukan lagi contekan. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuan untuk mengerjakan suatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk mengerjakannya. Bahkan, untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan kalian, ajaklah teman-teman kalian untuk bekerja sama, bersama-sama melakukan hal tersebut. Sehingga kalian akan terbiasa memimpin, tetapi memberikan contoh kepada yang dipimpin. Kalian yang membersihkan kelas, temannya yang diajak juga membersihkan kelas. Yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila mengetahui jawabannya. Jika tidak diketahui, maka jawablah dengan apa adanya. Yang penting menggunakan etika berhadapan atau bertanya kepada guru atau menjawab kepada guru. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Jangan merasa takut, jangan merasa canggung ketika kita ingin mengajukan pertanyaan.
1 kali bertanya, mungkin kalian masih ragu-ragu, masih takut. Tapi 2 kali bertanya, 3 kali bertanya, kalian akan terbiasa untuk bertanya dan nanti tidak akan terjadi ketakutan lagi. Biasakanlah kalau suatu hal yang baik itu. 12. Kerjakan pekerjaan rumah. Apabila di sekolah tidak selesai pekerjaan kalian, maka lanjutkanlah di rumah. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu esok. Ketika kalian ada waktu untuk belajar, maka kerjakanlah pekerjaan tersebut. Lebih cepat, lebih baik. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang diajarkan. Seperti yang tadi Ibu jelaskan. Kalau setiap hari Senin dan hari Kamis ada pelajaran bahasa Indonesia, maka malam Senin atau hari Minggu, malam Kamis atau hari Rabu sore, buku bahasa Indonesia dibuka. Pelajaran yang akan dipelajari dibaca, supaya besok siap memahami yang belum mengertinya, dan pelajaran yang sudah dilewati dibaca kembali supaya selalu ingat kalau kita sering mengulang-ulang. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan harus berimbang. Makanya kita harus punya jadwal kegiatan. Ketika ada jadwal, maka jadwal tersebut harus diikuti. Makanya pada poin di awal tadi harus terencana. Inilah gunanya supaya istirahat, bermain, makan, belajar kalian berimbang sesuai dengan yang sudah direncanakan atau dijadwalkan. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih. Baik itu berlatih sendiri, bisa lihat dari online, dari media elektronik, ataupun bisa belajar dengan kelompok atau teman. Ketika kita kurang menyenangi suatu pelajaran, kalau kita terlalu terus-terusan berlatih, maka kita akan mengerti pelajaran tersebut, dan kalau sudah mengerti itu akan mempermudah untuk menyenangi. Akhirnya kita akan senang. Dengan kita bisa menjawab, dengan kita bisa paham, dengan kita bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya, maka kita akan menyenangi pelajaran tersebut. Untuk itu, berlatihlah selalu, membacalah selalu, sehingga kamu akan mengerti dan akan senang terhadap pelajaran tersebut. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Nanti di sekolah itu ada kegiatan beberapa ekstrakurikuler. Maka kamu pilih satu saja. Kalau kalian tidak mampu untuk 2 atau 3 kegiatan, jangan sampai tidak punya kegiatan. Harus ada 1 kegiatan ekstrakurikuler, sehingga nanti tamat dari SMP di sini kalian punya keahlian di luar mata pelajaran. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Ada guru, ada orang tua. Nah, carilah juga teman yang mampu mengajak kita ke yang lebih baik. Baik itu untuk pelajaran, baik itu untuk tingkah laku. Supaya pelajaran kita bisa mengerti, tingkah laku kita pun bisa berubah ke yang lebih baik. 18. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek kamu bisa bodoh karena tidak bisa berpikir sendiri.
Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Seperti tadi dikatakan di sebelumnya, satu kali kalian mencontek, maka kedua kali ada tes, kalian tidak akan pede, tidak akan percaya diri, akhirnya mencontek terus, dan tidak mengerti, tidak memahami materi pelajaran. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Jadi, niatkanlah saya belajar, maka akan dipermudah oleh Allah. Nanti mudah memahami pelajaran tersebut. Berdoa dulu sebelum belajar. Ucapkan alhamdulillah ketika belajar. Jangan pikirannya melayang kemana-mana ketika belajar, fokus, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan. Supaya apa? Supaya bisa lebih konsentrasi. Bisa sendiri, bisa tempatnya juga yang sepi. Bagaimana jika ternyata di mana-mana situasi pembelajaran itu adalah ramai terus? Kalau memang tidak ada situasi yang nyaman, maka ketidaknyamanan itu kamu harus bisa belajar. Ketika kamu merasa bising, ketika kamu merasa orang lain ribut, tapi bagaimana kamu bisa konsentrasi untuk memahami pelajaran? 21. Hindari sikap tidak jujur. Dalam agama kalian tahu tidak jujur itu dilarang. Ketika sesuatu yang dilarang oleh agama, maka akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Satu kali kamu tidak jujur, maka selanjutnya ketidakjujuran itu akan muncul. Semakin sering kamu melakukan ketidakjujuran, maka hati kamu akan semakin mengeras untuk jauh dari hal-hal kejujuran. Dengan belajar, dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan diadakan dan tidak perlu mencontek. Dalam ulangan seperti itu, kalau jujur tidak akan mencontek. Dalam tugas, kalau jujur tidak akan mencontek orang atau mencontek ke internet atau mencontek ke karya orang lain. Maka lakukan segala sesuatu dengan kejujuran, dengan niat bismillah, niat yang sebaik-baik, lakukan sebaik-baiknya, caranya jujur, maka insya Allah menjadi ibadah buat kalian. Berapa hasil, bagaimana hasil, baik atau tidak, berapa nilai yang kalian dapatkan, itu adalah urusan nanti setelah kita berusaha. Hasilnya baik, alhamdulillah, seperti yang diharapkan. Kalau tidak yang seperti diharapkan, berarti kita harus lebih semangat lagi berjuang. Itu perlunya kejujuran dalam hidup. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Artinya di sini, ketika kalian ini mengetahui tentang sesuatu, kalian belum jelas, ini ada pembelajaran tentang suatu hal, kalian belum jelas. Maka kalian bisa meniru, lihat, buka di internet. Di situ. Berlatih, terus berlatih. Maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 23. Trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
Setiap manusia itu sudah sunatullah, ada kesulitan, ada permasalahan. Tapi kita juga diberi kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan satu kunci, sabar dan gigih. Hadapi semua, lakukan secara pelan-pelan, maka hasilnya juga akan baik. 24. Conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Maksud pengkondisian itu, ketika kita perlu kondisi seperti apa, maka kerjakanlah, selesaikanlah suatu pembelajaran dengan seperti itu. Ikuti keadaan yang ada, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan keadaan, bagaimana sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. 25. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Metode ini seseorang sering kali hidupnya dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau paling gampang. Semakin sering yang gampang, maka akan semakin sering kalian dan semakin mudah kalian untuk mempelajari hal-hal yang semakin dianggap rumit akan merasa lebih mudah. 27. Sering-seringlah praktek. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu pelajaran. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius supaya memahami daripada pembelajaran tersebut. 29. Mohon bimbingannya. Artinya bahwa jangan lupa sebelum belajar, kalian selalu berdoa, setelah belajar berdoa, dan ketika belajar pun selalu diselipkan zikir kepada Allah. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, maka itu tidak akan cukup. Maka kalian bisa buka di Google atau buka di internet, mau dari buku, mau dari tulisan-tulisan karya orang lain, mau dari jawaban pertanyaan langsung di situ ada, ataupun kalian pergi ke perpustakaan, ataupun bertanya kepada orang tua, bertanya kepada guru, bertanya kepada teman. Maka itu akan memperkaya pembelajaran kalian. Itu tadi adalah salah satu trik-trik untuk belajar efektif. Sekarang cara belajar efektif menurut psikologi. 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kalian itu belajar harus merasa butuh. Saya butuh materi tersebut, saya ingin bisa materi tersebut, maka akan sungguh-sungguh dalam belajar. 2. Belajar dimanapun yang kita suka. Pilih ya tempat belajar yang kalian sukai, akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar, sehingga akan konsentrasi untuk memahami pembelajaran tersebut. 3. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit.
Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya Anda mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Saat ini mau ini, nanti setelah ini berapa jam kemudian mau bagian ini, selanjutnya bagian ini, sehingga tidak disekaliguskan dan akan mempermudah juga untuk memahami pembelajaran tersebut. 4. Bagi waktu untuk belajar. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. 5. Berdiskusi. Jika Anda masih belum mengetahui style belajar Anda, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. 6. Cari cara yang membantu konsentrasi yang berkaitan dengan hal-hal sebelumnya. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda, maka akan berbeda pula. Kalau kalian belajarnya misalnya sambil mendengarkan musik, dengarkanlah musik sambil belajar. Kalau senang belajarnya sambil misalnya kalian menonton televisi, bawalah buku belajar sambil menonton televisi sesuai dengan keinginan kalian, dengan karakter kalian, bagaimana caranya supaya membantu kalian belajar konsentrasi. Kalian misalnya senangnya belajar yang sepi, carilah tempat yang sepi. 7. Pahami, jangan menghafal. Dengan memahami ilmu tersebut akan membekas dalam ingatan kita dan kita bisa kembali memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Beda hafal dengan paham. Ketika kamu hafal, maka kata per kata kamu diingat, maka akan muncullah ingatan kalian seperti kata-kata tersebut. Tapi kadang-kadang ingatan itu akan hilang, menjadi lupa. Akan tetapi ketika kita memahami sesuatu, ya, makan misalnya, kita paham tentang makan, maka akan terbayang. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu akan terbayang seperti itu. 8. Jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebutuhan dalam suatu ilmu. 9. Coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Untuk itu, segala sesuatu coba lagi, maka akan lebih baik lagi. 10. Sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Mudah cara untuk menyukai pelajaran, kalian harus mengerti dulu, maka akan senang terhadap pelajaran tersebut. Bagaimana cara mengerti? Pelajari, bertanya, baca, maka kalian akan mudah untuk memahaminya. 11. Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran atau kumpulan soal dari sekolah. Kini kita bisa belajar dari internet, dari video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. 12. Membuat review atau peta materi. Coba untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Dalam artian bahwa membuat review, membuat ringkasan atau garis besar dari suatu materi sehingga mempermudah kita untuk memahami dan mengingatnya. 13. Buat kesimpulan.
Kesimpulan hal ini akan menunjukkan apa yang output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. 14. Coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Maka akan mempermudah kita untuk mempelajarinya. Kemudian kita akan mampu mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. 15. Berdoalah. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Materinya kalian bisa pahami. Itu untuk materi belajar efektif. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan dengan budaya literasi. Literasi sering kalian dengar. Literasi adalah keberaksaraan atau kemampuan membaca dan menulis. Budaya literasi dimaksudkan untuk melakukan kebiasaan berpikir yang diikuti proses membaca menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut menciptakan karya. Gerakan literasi sekolah yang dicanangkan Kemendikbud, gerakan 15 menit membaca sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai atau KBM, harus mendapatkan apresiasi dan dukungan dari kita semua. Dan program ini akan bertambah efektif bila diteruskan dan dikembangkan masing-masing keluarga di rumah. Tujuan literasi: menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Dua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun di masyarakat. Dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. Dapat juga meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari dari suatu bacaan. Ini akan mudah kalau sering orang membaca, dia akan mudah untuk memahami sebanyak apapun, sepanjang apapun bacaan, maka akan mudah memahami bacaan tersebut ketika kalian sering membaca, ya. Selanjutnya, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Artinya berguna, kalian paham dari isi itu, kalian punya ilmu dari isi yang dibaca tersebut, yang dipahami tersebut. Kemudian memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Kita bisa mengomentari hasil karya orang, bisa menilai hasil karya orang. Oh, ini kurangnya di sini, ini lebihnya di sini. Maka ketika kita mau menulis, maka kita akan bisa mengambil ilmunya, bagian mana yang perlu kalian adalah contoh, bagian mana yang oleh kalian tidak perlu dicontoh. Terakhir, memperkuat nilai kepribadianmu dengan membaca dan menulis. Maksudnya bahwa setiap orang sering membaca, maka ilmunya semakin banyak. Semakin orang sering menulis, maka dia akan semakin pintar untuk menulis. Manfaat literasi: menambah kosakata. Semakin kalian banyak membaca, semakin kalian banyak menulis, maka akan bertambah kosakata yang kalian pahami. Kemudian mengoptimalkan kerja otak. Semakin kalian sering berliterasi, membaca, menulis, maka semakin sering kerja otak kalian dilatih untuk mempermudah memahami
apapun. 3. Menambahkan wawasan dan informasi baru. Sudah pasti, kalau kita berliterasi, baik membaca maupun menulis, maka akan menambah ilmu, akan menambah wawasan. Meningkatkan kemampuan interpersonal. Semua orang yang sering berliterasi, yang sering membaca, sering menulis, maka kemampuannya akan semakin meningkat. Kalau misalnya membaca buku, satu buku adalah bisa seminggu, maka kalau semakin membaca seringnya, bisa menjadi 4 hari, bisa menjadi 2 hari, bahkan bisa menjadi hanya 2 jam dalam satu buku. Mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Jadi, kalau semakin sering kita membaca, kita mudah memahami daripada isi buku tersebut, sehingga kalau kalian pelajaran, ketika kalian belajar, ketika kalian menghafal pelajaran, itu akan mempermudah, membantu untuk menghafal. Mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Karena sering kalian dipakai untuk berliterasi, misalnya membaca atau menulis, maka kalian daya analisis kalian, daya berpikir kalian, maka akan semakin baik, akan semakin luas, akan semakin hebat. Meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang. Sudah pasti karena terbiasa membaca, terbiasa menulis, maka akan konsentrasi. Dia akan terbiasa. Ketika belajar resmi pun di kelas, ketika mengerjakan tugas pun dia akan mudah untuk fokus dan untuk konsentrasi. Melatih dalam hal menulis serta juga merangkai kata-kata yang bermakna. Melatih menulis, semakin sering menulis, semakin akan lancar kalian menulis, semakin banyak kosakata, semakin mudah untuk menghasilkan karya. Jenis-jenis literasi. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar merupakan suatu kemampuan untuk membaca, mendengar, berbicara, menulis, serta berhitung. Jadi literasi itu rupa-rupa, bisa membaca, bisa mendengar, bisa berbicara, menulis, termasuk berhitung. Literasi ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan serta meningkatkan dalam hal menulis, membaca, berbicara, menghitung, serta mendengarkan. Yang selanjutnya adalah literasi perpustakaan. Literasi ini terdiri dari memberikan pemahaman mengenai cara untuk dapat membedakan antara cerita fiksi dan non-fiksi, memahami menggunakan katalog di perpustakaan serta indeks dalam buku, dan memiliki pengetahuan dalam memahami informasi yang sedang menyelesaikan suatu tulisan, baik itu berupa penelitian atau yang lainnya. Ataupun misal kalian yaitu dalam menyelesaikan karangan, misalnya sebuah cerpen, sebuah puisi, laporan, ya, itu bisa kalian cari di perpustakaan, karena di setiap sekolah perpustakaan itu tersedia. Bertemanlah dengan perpustakaan. Selanjutnya literasi visual. Literasi ini adalah suatu pemahaman yang lebih antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan dengan cara memanfaatkan materi visual. Artinya di sini media, misalnya medianya yaitu kamu handphone atau laptop. Ya, teknologinya yaitu dengan internet. Maka di situ otomatis akan menggunakan visual. Bahkan audio pun di situ dipergunakan. Jadi literasi bisa visual, bisa audio, ya, bisa melalui itu. Literasi media.
Literasi ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengetahui berbagai bentuk media seperti media cetak, media elektronik, dan lainnya, sehingga dapat mengerti penggunaan dari masing-masing media tersebut. Artinya bahwa ketika kalian sering menggunakannya, sering berliterasi, maka kalian akan semakin memahami, semakin mudah, semakin terbiasa menggunakan media. Dan kalian mengenal juga media tersebut di dalam HP, apa saja aplikasi yang ada, bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Selanjutnya, literasi teknologi. Literasi ini merupakan suatu kemampuan untuk dapat memahami kelengkapan dalam suatu teknologi, seperti hardware atau software. Memahami juga cara mengakses internet dan mengerti etika penggunaannya dalam penggunaan teknologi tersebut. Ini perlu sekali. Kalau tidak paham, nanti kalian punya media, ketika rusak, ketika kalian ada kendala, kalian tidak bisa mengatasinya. Tapi etika dalam penggunaannya pun harus tahu, baik etika dalam penggunaan yang menggunakannya ataupun etika isi daripada literasi tersebut harus tahu, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain ketika kalian berliterasi teknologi. Anak-anak yang kuat dan hebat dan soleh-solehah, ada cara-cara untuk membangun budaya literasi. Satu, budayakan membaca di sekolah. Ini kalau di sekolah ya, nanti kalau kita sudah tatap muka. Yang kedua, optimalkan peran perpustakaan. Perpustakaan di sekolah kita sudah tersedia. Memberikan hadiah buku. Jadi kalau hadiah itu memintanya bukan hadiah yang lain, tapi ketika kalian mau diberi hadiah oleh orang tua, mintalah hadiah buku supaya kalian bertambah pintar, bertambah rajin, bertambah cerdas, bertambah untuk mudah memahami setiap materi pelajaran. Buku harian, artinya kalian mungkin zaman sekarang kalian tidak membuat buku harian. Akan tetapi dari buku harian inilah kita bisa berliterasi berbentuk tulisan. Bahkan semakin baik literasi tulisan kita, akan semakin menghasilkan karya yang hebat. Yang selanjutnya, karya tulis. Rajin-rajinlah membuat karya. Tulis aja terus, dimurukan. Nanti lama-kelamaan akan semakin mudah, semakin baik, semakin mudah. 3 contoh gerakan literasi. 1. Jadwal wajib ke perpustakaan. Untuk apa membaca buku dan buku pelajaran sebelum proses belajaran dimulai? Jadi ke perpustakaan minjam buku untuk meminjam buku tersebut. Sehingga literasi ini adalah bukan untuk membaca pelajaran di sini. Jadi membaca di luar materi-materi pelajaran, tapi menunjang kepada pembelajaran. Membuat dinding motivasi di kelas. Buatlah kata-kata mutiara, buatlah pohon gelis. Sebanyak-banyaknya daun yang kalian tempel di pohon tersebut, maka akan semakin memotivasi kalian untuk selalu membaca. Misalnya mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan ini adalah kegiatan reading habit yang diadakan di sekolah kita. Itu adalah salah satu gerakan literasi yang dikelola oleh sekolah, yang
merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Itu berliterasi anak-anakku yang kuat dan hebat. Semoga materi ini mampu dipahami oleh kalian supaya kalian mampu belajar dengan cara efektif, rajin berliterasi sehingga mempermudah memahami pembelajaran, memperefektifkan waktu dan menghasilkan hasil karya yang baik dan benar. Semoga menjadikan suatu ibadah bagi kita dalam pembelajaran ini, dan mudah-mudahan perkenalan dengan ibu ini menjadikan perkenalan yang membangun suatu keluarga besar SMP Negeri 2 Pamengpeuk. Sekali lagi, ingat, pergi kemanapun kalian, jaga jarak, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah pergi, pakai masker, dan selalu berdoa. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.